Waktu saya tanya kenapa mesti di IG saya sih, kenapa nggak ngomong langsung? Kata mereka susah hubungin dia, tidak tahu kontaknya atau segala macam. Ya, tapi jangan begitu, maksud saya jangan sampai IG saya itu jadi kayak komen untuk jelek-jelekin orang, untuk apa komplain apa segala macam. Saya nggak mau gitu. Kemudian Awalnya tidak tahu, tapi setelah ada kejadian yang eh, ada yang komplain itu dari pihak keluarganya di IG saya, karena tulisnya di IG saya gitu. Waktu saya tanya kenapa mesti di IG saya sih, kenapa nggak ngomong langsung? Kata mereka susah hubungin dia, tidak tahu kontaknya atau segala macam. Ya, tapi jangan begitu, maksud saya jangan sampai IG saya itu jadi kayak komen untuk jelek-jelekin orang, untuk apa komplain apa segala macam. Saya nggak mau gitu. Berarti dari awal bahasanya belum ada keterbukaan pas awal kenalan kan? Ya, Ada masalah kayak gini. ya bisa dibilang begitu ya, karena memang pada saat ada kejadian itu baru dia cerita gitu. Oh, sebelumnya belum ada. Enggak, ya sebelumnya ya dia cuma bilang memang belum bisa menghubungi anaknya aja gitu. Ya kalau saya kan orang nggak mau cari ribut, ya udah diem aja. Yang penting intinya oke, yang penting untuk sekarang dan ke depan dia serius gitu aja sih. Gitu. Lihat Kak, menurut sekarang dia berhubungan dengan DP sendiri, ada nasihat ya khususnya untuk DP sendiri. Ya mungkin Kak Desa sendiri pernah gitu. Ya kalau buat saya sih setiap kita ngeliat ada pasangan yang mau mengarah ke yang lebih serius pastinya ikut bahagia, dan mudah-mudahan buat mereka ini adalah pasangan yang terakhir dalam hidup mereka, bisa langgeng, bisa awet, bisa bahagia, karena kan pastinya itu yang diinginkan buat setiap rumah tangga, buat keluarganya juga. Ya yang terbaik lah pokoknya buat mereka. kalau diundang nanti mau datang. Di ngapain ngundang gua? Aduh. Ya boleh, nggak apa-apa juga maksudnya, tapi ya ampun, saya sama DP nggak terlalu dekat, kita ketemu juga hanya pada saat kerja, waktu syuting gitu kan, bukan temen curhat juga. Sama yang satunya pacarnya juga, calonnya juga kan saya juga udah nggak ada komunikasi. Ngapain diundang gua? Buat meramaikan suasana. Ada komunikasi nggak sama Kak DP sendiri pas sempat ada akhirnya Komunikasi sama siapa? ya DP ya tanya-tanya gitu. Enggak lah, enggak. Emang kita nggak pernah ada komunikasi. Terus mau gimana? Jadi menurut saya sih mungkin juga nggak tahu ya, apakah memang pada akhirnya memang diceritain gitu bahwa calonnya itu pernah ada hubungan sama saya, atau memang baru dari infotainment. Saya kan juga nggak tahu itu gitu. Kata sepunten ini kan katanya kabar, kalau berarti ini mengklarifikasi bahwasannya kabar dulu mungkin yang beredar penggerebekan itu betul dengan Mas Ruli ini. Jadi kan gini, memang ya itu yang waktu dulu itu kan pernah saya sampai di pengadilan pun saya ngomong gitu. Waktu itu kan sampai dibawa ke pengadilan tuh sama Sandi. Bahwa itu kan dia memang kerjaannya itu kan pilot gitu kan ya. Maksudnya yang mau ditanya Pak, emang Ruli ini orangnya? Ya memang Ruli ini gitu. Cuman waktu itu kejadiannya adalah memang dia orang kerjanya pilot. Saya sering nganterin dia kerja keluar kota, terus habis itu pulangnya mobilnya ada di rumah saya. Ya jadi makanya dianggapnya tuh mungkin waktu itu tuduhan dari Sandy tuh dia sering nginep di rumah saya gitu. Padahal mobilnya aja, karena dia pergi keluar kota untuk bekerja gitu. Tapi betul ya Ruli ini, karena banyak kabar kalau bukan Ruli ini gitu, bukan pilot ini loh. Oh, orangnya bener itu atau enggak? Nah, Bener, iya bener. benar ya. Iya, itulah orangnya. Nggak tahu lah kalau misalnya apa ya? Kayaknya sih semuanya yang sekitar saya aja, bukan saya ngomong aja, pada tahu, pada ngeh gitu loh, bahwa memang itu ya mantan saya. Tapi kata Susan, terganggu nggak sih dengan, maksudnya ini udah mulai hidup baru gitu mungkin mereka, terus masih dikait-kaitin sama Kak Desa gitu. Ya udah biasa sih. Mau siapa aja tuh, mau si Sandi pun kalau ada berita nanti gua lagi dicari-cari. Ini aja tumben-tumbenan nih kalian nih hubung-hubungin. Biasanya nggak pernahnya kan. Wah ini kayaknya ada sangkut pautnya ini sama mereka nih. Wah
gitu. Jadi udah biasa lah, tapi ya intinya kan apa ya, saya sih berharap bahwa ini mereka memang pilihan yang tepat gitu ya, jangan karena em, lagi bucin-bucinnya gitu terus habis itu ambil keputusan, takutnya nanti malah salah gitu aja. Kak Tessa lagi ketemu siapa sekarang? Siapa? Kak Tessa yang sendiri lagi ketemu siapa? Adalah dekat. Nah itulah pokoknya kalau misalnya saya nggak pengen heboh-heboh kayak kayak gini-gini gitu, saya maunya kalau memang sudah pasti sudah fix baru saya ada pengumuman. Tapi kalau enggak ya itulah, makanya nanti tiba-tiba kita pisah, kalau misalnya pacaran itu kita putus, kalau misalnya apa kita nggak serius, kita juga nanti ada berita-berita yang nggak enak kan, makanya mendingan jangan ngomong-ngomong dulu lah gitu. Tapi ada berarti ya. Ada lah, ya masih disimpan lah. Kalangan apa nih kak? Ah, Kalangan apa? enggak, udah gue nggak tertarik sama artis, nggak tahu kenapa nih, pokoknya yang serak di hati aja, tapi biasanya nggak ketemu di dunia entertain kebanyakan. Ya elah, pilot lagi. Pilot lagi. Ya nggak tahu juga sih ya, kita nggak tahu kan kalau di kedepannya nanti kita akan ditemukan sama siapa ya, tapi intinya dia bisa mapan, dia bisa bertanggung jawab sama keluarga saya, sama saya, ya itu udah cukup sih. Kak, terakhir Kak mungkin ini pas ini kan di flashback lagi Kak, dulu pas masih zaman berhubungan ya. Biasanya kan dia belum jadi pilot ya, masih belum kayak sekarang gitu. Biasanya bisa dibilang dia dulu numpang nggak sih Kak? Biasanya nggak numpang ke desa atau gimana gitu. Numpang apa maksudnya? Ya maksudnya manfaatin atau seperti apa gitu dalam konteks itu. Apa ya, bingung saya ngomongnya. Intinya sih waktu itu ya karena kita memang apa, saling berusaha untuk serius, jadi ya nggak ada kepikiran apa-apa. Kita nggak ada kepikiran yang macem-macem, negatif-negatif gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain gitu ya, saya pikir saling support kok kita waktu itu. Jadi tidak dibilang berat di sebelah aja gitu, karena kayak yang tadi saya bilang bahwa dari keuangan, dari gaji, dia pun dia berusaha untuk saling memenuhi kok kayak gitu. Fair-fairan Jadi berarti. iya fair-fairan, jadi tidak yang oh nebeng di saya aja atau saya yang nebeng di dia aja gitu, enggak. Semua sama-sama aja berjalan gitu. Makasih ya. Oke. Kalau Valentine dong kemarin. Itu kan hari kasih sayang, kita bisa mengasihi baik kepada pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, siapapun, sahabat kita. Ya biasanya sih kalau yang namanya Valentine itu kan dirayain untuk saling memaafkan, saling apa ya, hubungan atau komunikasi yang udah lama nggak ada, tiba-tiba kita saling komunikasi lagi. Ya pokoknya itu hari yang sweet banget, yang lucu banget untuk kita semua saling membagi kasih sayang gitu. Tahunya dari mana? Suka kado gitu nggak sih? Enggak sih, kalau sama anak-anak enggak, cuman mungkin kalau di sekolah nggak tahu juga sih. Tapi kalau yang kayak gitu kan itu sebenarnya kan budaya barat ya. Kita ya buat lucu-lucuan aja sih, kayak gini, kayak kita ke gereja terus abis itu kita pakai pink. Pokoknya ya buat cantik-cantik aja lah gitu loh Perayaan maksudnya. Valentine yang paling sweet apa sih kak? Banyak sih. Apa ya waktu dulu punya pasangan ada yang kasih bunga, kasih coklat, itu juga ada. Ya kayak gitu-gitulah, itu lucu juga sih. Tahun ini ada request nggak buat pasangannya? Buat pengen dikado apa gitu di hari Valentine? Enggak lah. Karena kan kita, ya itu kan cuman buat perayaan ya, biasanya sih dinner aja ya. Tapi kalau misalnya kayak hadiah kan setiap hari, setiap saat kalau kita lagi butuh itu juga udah bisa dibilang sebagai hadiah kan gitu. Kita pertama dikasih coklat sama pacar yang mana? Nomor berapa? Waduh, gua lupa lagi. Enggak lah, itu enggak ini banget lah, enggak yang apa ya, itu cuma lucu-lucuan, bukan maksudnya enggak berkesan, tapi itu hanya lucu-lucuan, jadi enggak ingat juga yang kapan. Ada rencana mau ngasih mungkin Valentine ini? Enggak sih, enggak ada rencana apa-apa. Enggak ada rencana apa-apa, ya biasa aja, karena memang rencananya mau nonton padi, emang ada ya? Tanggal 14 kalau nggak salah ya? Iya kan? Ada, iya itu rencananya.
Diajakin sama temen sih tapi katanya Nggak- dia nggak ngaruh gini kak, biasanya kalau Valentine kan biasanya kado Frida tuh biasanya kasih cincin nih, Kak. enggak lah, enggak. Aduh, gue udah tua, nggak kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya apa ya namanya, cincin itu menurut saya itu ada hal-hal yang sangat sakral gitu, yang memang mau serius lah sama kita. Gitu. Tapi emang Pasti pasangan kan sendiri harapan ada cewek rencana kayak nggak sih kak dalam waktu dekat? Enggak dalam waktu dekat. Tapi Enggak. rencana udah ada ya. Ya pasti serius, pasti kita akan berusaha untuk ke arah situ. Tapi belum tahu. Nah, Udah biasanya dikenalin kalau juga ke cewek anak-anak. Ya dikenalin lah, kalau memang udah serius pasti dikenalin. Saya mah orangnya sebenarnya terbuka sih, nggak yang kayak orang sembunyi-sembunyi terus lari-larian kayak apa, enggak lah. Tapi memang belum waktunya ya belum waktunya tapi aja. kali ini sama agamanya. Iya sama. seiman ya. Bentar. Seimannya. Itu jangan dimasukin dalamnya, mam. Itu jangan dimasukin. Bilang jangan dimasukin, di luarnya aja. Nanti rusak lagi. Di luar aja, di luar, keluarin. Nanti dikaretin di luarnya aja ya. Oke. Tapi anak-anak suka ngasih pendapat nggak sih? Misalnya Kak Tessa kenalin sosok nih, terus anak-anak kayak Enggak. Kebetulan anak saya enggak begitu. Karena memang saya juga bukan yang mengenalkan sebagai calon ya. Karena kita masih, ini kenalin gitu. Maksud cuma gitu aja. Jadi tidak berusaha untuk diskusi masalah untuk ke arah yang lebih serius. Karena saya sendiri pun belum siap gitu. Nah, kalau saya memang perlu berdiskusi, pasti saya tanya sama mama papa saya yang mungkin bisa lebih bijaksana memberikan pendapat. Kalau anak-anak saya sih kayaknya ngikut saya aja deh. Enggak yang neko-neko lah permintaan mereka sih. Kalau sedikit dong kak, mungkin yang lagi rame nih yang perihal itu gimana kak? Apa tuh? Yang bebas. Oh, nggak tahu gue malah. Kalau buat saya sih gini ya, setiap orang bebas untuk berpendapat dan keinginan mereka juga patut kita hargai. Tapi kalau memikirkan bahwa masa depan suatu negara gitu kan, itu kan tergantung juga bagi generasi mudanya juga gitu. Nah kita nggak punya generasi muda kalau misalnya kita nggak punya anak kan gitu. Itu kan generasi penerus kita gitu. Jadi yang harus dipikirkan yaitu garis keturunan kita tuh bisa terputus kalau kita tidak punya anak gitu aja sih. Kayak dengan pendapat orang tersebut kalau punya anak itu jadi beban. Ya itu tadi makanya setiap orang bebas berpendapat, tapi kan tidak perlu harus kita setujui juga gitu. Kalau buat saya pribadi, kalau generasi penerus sampai terputus, nanti siapa yang akan meneruskan kita untuk kelanjutan kita di masa yang akan datang, itu aja sih. Kalau masalah yang namanya ribet punya anak itu udah resiko, makanya punya anak jangan banyak-banyak. Kan makanya kan kalau dari pemerintah udah bilang 2 anak cukup udah gitu. Karena memang sudah makin kesini tuh beban biaya, beban semua ya, tanggung jawab, waktu itu semua makin besar. Itu aja. Kemudian